Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan kali ini kita akan belajar mengenai kalimat efektif, di mana akan dijelaskan oleh kelompok 3 dengan anggota Cynthia Putri Rizky, Yaumail Banali, dan Zarifah Afifi. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Zarifah Afifi. Nama saya Zarifah Afifi, perwakilan dari kelompok 3 akan membahas tentang kalimat efektif. Sebelum kita membahas kalimat efektif, kita kenali dulu apa sih itu kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil, baik secara lisan ataupun tulisan. Nah, kalimat ini berfungsi untuk mengungkapkan pikiran yang utuh atau berupa informasi yang lengkap. Nah, dari contoh, kita bisa melihat mana yang kalimat, mana yang bukan kalimat. Untuk pernyataan satu, yaitu kalimatnya berbunyi, sejak diputuskan pacarnya. Nah, apakah ini adalah sebuah kalimat? Tentu saja tidak, karena pernyataan satu tidak memiliki informasi yang lengkap. Siapa yang diputuskan, kapan diputuskan, mengapa dia diputuskan, juga tidak lengkap. Nah, untuk pernyataan yang kedua, mahasiswa yang mendatangi saya. Apakah ini kalimat atau bukan? Nah, tentu saja ini juga bukan merupakan kalimat, karena informasinya juga tidak lengkap. Nah, kenapa? Karena tidak tahu siapa yang didatangi, kenapa didatangi. Lanjut ke pernyataan ketiga, yang berbunyi, jika bus mengambil penumpang dari luar agen. Nah, menurut saya ini juga bukan kalimat, karena informasinya juga tidak lengkap. Dan di sini terdapat kurangnya informasi bus mana yang mengambil penumpang dari luar agen, sehingga ketika tanda tanya muncul, kalimat ini tidak akan menjawab pertanyaan kata tanya siapa. Nah, untuk pernyataan yang keempat, itu adalah sebuah kalimat yang sebuah kalimat. Kalimatnya berbunyi, kepada para mahasiswa yang tidak memenuhi absen dilarang ikut ujian. Nah, artinya ini merupakan sebuah kalimat karena memiliki informasi yang lengkap. Para mahasiswa yang tidak memenuhi syarat ujian dilarang ikut ujian. Selanjutnya, pada umumnya kalimat itu memiliki struktur. Nah, ada unsur wajibnya, ada unsur tidak wajib. Unsur wajibnya itu terdiri dari subjek dan predikat, sedangkan untuk unsur tak wajibnya adalah objek dan keterangan. Nah, yang pertama kita akan bahas subjek. Subjek itu merupakan inti dari kalimat atau hal yang sedang dibicarakan di dalam kalimat tersebut. Subjek ini terletak di awal kalimat. Subjek berfungsi sebagai petunjuk atau menunjukkan orang yang melakukan perbuatan. Nah, biasanya subjek ini berupa nomina atau frasa nomina. Nah, ini adalah contoh dari subjek, di mana untuk kalimat yang pertama itu subjeknya adalah Bandung. Dengan kalimat, Bandung pernah menjadi lautan api. Subjek ini nantinya dapat menjawab kata tanya siapa. Untuk kalimat yang kedua, Gunung Krakatau yang pernah meletus tahun 1825 kini mulai terbatuk-batuk. Dengan subjek Gunung Krakatau. Untuk kalimat yang ketiga, keputusan ini merupakan kebijakan yang dapat menguntungkan semua pihak. Nah, subjeknya adalah keputusan. Selanjutnya kita akan bahas predikat. Predikat itu adalah kata yang menerangkan subjek. Nah, biasanya predikat digunakan untuk menyatakan kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Umumnya berbentuk verbal atau frasa verbal, tapi tidak jarang juga ada yang berbentuk nominal dan adjektifal. Nah, ini adalah contoh dari predikat. Predikat verbal biasanya dengan contoh kalimat Ibu Desi mengajar bahasa Indonesia, dan predikat verbalnya adalah mengajar. Nah, untuk contoh predikat nominal itu ada pada kalimat ayah saya dokter gigi. Nah, frasa nominal atau nominal yang dimaksud di sini adalah dokter gigi. Selanjutnya, predikat adjektifal dengan contoh Dita sangat rajin ke kampus. Nah, predikat adjektifalnya adalah sangat rajin. Selanjutnya kita akan bahas objek. Objek ini umumnya berbentuk nomina. Objek
Nah, ini adalah contoh dari objek. Kalimat pertama, saya memanggil abang bakso. Nah, saya adalah subjek, memanggil adalah predikat, dan abang bakso adalah objek. Jadi si saya memanggil abang bakso. Nah, akibat saya memanggil, maka abang baksonya akan berhenti. Untuk kalimat kedua, kami telah membicarakan hal itu dengan masak-masak. Nah, objeknya adalah yang dibicarakan oleh kami adalah hal itu. Sedangkan dengan masak-masak itu adalah keterangannya. Lanjut yang ketiga, mereka menolak proyek pembangunan LRT. Nah, objeknya di sini kan. Nah, ini adalah contoh dari objek. Kalimat pertama, saya memanggil abang bakso. Nah, saya adalah subjek, memanggil adalah predikat, dan abang bakso adalah objek. Jadi si saya memanggil abang bakso. Nah, akibat saya memanggil, maka abang baksonya akan berhenti. Untuk kalimat kedua, kami telah membicarakan hal itu dengan masak-masak. Nah, objeknya adalah yang dibicarakan oleh kami adalah hal itu. Sedangkan dengan masak-masak itu adalah keterangannya. Lanjut yang ketiga, mereka menolak proyek pembangunan LRT. Nah, objeknya di sini adalah proyek pembangunan LRT. Dan predikatnya adalah menolak, lalu subjeknya adalah mereka. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Vivi. Perkenalkan saya Cynthia Putri Rizky dan saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh teman saya Vivi. Selanjutnya yaitu adalah kalimat efektif. Nah, apa sih kalimat efektif? Kita pasti sudah sering ya mendengar kalimat efektif. Gunakanlah kalimat yang efektif. Nah, kalimat yang efektif itu adalah kalimat yang secara tepat mewakili gagasan penulis sehingga menimbulkan gagasan yang sama, tepatnya dalam pemikiran pembaca sesuai dengan maksud penulis. Jadi kalimat efektif ini akan menyebabkan apa yang ada dalam pemikiran penulis itu akan dapat tersampaikan secara efektif ke dalam pemikiran pembaca sesuai dengan maksud dari penulis tersebut. Nah, lalu apa saja sih syarat dari kalimat itu dapat kita katakan sebagai kalimat efektif? Yang pertama adalah singkat dan hemat. Gimana sih singkat dan hemat? Maksudnya di sini adalah kata-kata yang digunakan itu tidak bertele-tele, tidak begitu panjang. Biasanya kalimat efektif itu tidak akan begitu panjang. Hemat. Apa yang ingin disampaikan itu yang dijelaskan di sana, tidak bertele-tele kemana-mana. Lalu mudah dipahami. Sebuah kalimat efektif itu akan mudah dipahami. Jika kita menemukan kalimat yang sulit untuk dipahami, maksud sulit di sini bukan karena kata-katanya atau vocabulary-nya yang sulit, tetapi ketika kita membacanya, kita sulit untuk memahaminya meskipun kata-kata di sana adalah kata-kata yang dasar, maka itu bukan merupakan sebuah kalimat efektif. Yang ketiga adalah tidak menimbulkan salah tafsir. Artinya, ketika kita membaca sebuah kalimat, kita langsung menemukan apa maksud dari kalimat tersebut tanpa mempertanyakan maksudnya ini ya, atau ini ya. Jadi tidak menimbulkan tafsir yang berbeda-beda, tapi ketika kita membacanya, kita langsung mengetahui apa yang dimaksud oleh kalimat tersebut. Maka itu adalah kalimat efektif. Lalu yang terakhir adalah sistematis. Kalimat efektif ini syarat lainnya itu ada 7. Di antaranya adalah kesepadanan struktur, keparalelan bentuk, kehematan kata, kecermatan, ketegasan, kepaduan, dan kelogisan. Saya akan menjelaskan beberapa di antaranya sampai dengan kehematan kata. Nah, yang pertama adalah kesepadanan struktur. Kesepadanan struktur itu apa? Kesepadanan itu adalah keseimbangan antara gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. Gimana maksudnya? Apa ciri-cirinya? Yang pertama, apabila memiliki subjek dan predikat yang jelas, tidak memakai kata depan di, dari, bagi, untuk, kepada, dede, beatuk, sebelum subjeknya. Lalu yang contoh yang tidak efektifnya adalah bagi semua siswa kelas 2 harus mengikuti kegiatan studi tour. Nah, tadi kan kita katakan ciri-cirinya itu adalah tidak memakai kata depan di, dari, bagi, untuk. Nah, di sini ada kata baginya, bagi semua siswa kelas 2. Maka kalimat efektifnya adalah semua siswa kelas 2 harus mengikuti kegiatan studi tour.
Lalu, kesepadan struktur ini cirinya yang selanjutnya adalah tidak memiliki subjek yang ganda di dalam kalimat tunggal. Contohnya, pembangunan jalan itu kami dibantu oleh semua warga desa. Itu merupakan kalimat yang tidak efektif. Yang efektifnya adalah dalam membangun jembatan itu kami dibantu oleh seluruh warga desa. Nah, jadi tidak ada subjek yang ganda. Pembangunan jalan itu kami dibantu oleh warga desa. Di sini menjadi ganda, pembangunan jalan itu kami dibantu. Jadi ada pembangunan jalan dan juga kami. Sehingga kalimat ini tidak efektif, maka kita ganti dalam pembangunan jembatan itu, kami dibantu oleh seluruh warga desa. Jadi dalam satu kalimat tunggal itu tidak memiliki subjek yang ganda. Selanjutnya adalah keparalelan bentuk. Sebuah kalimat yang efektif memiliki kesamaan bentuk yang digunakan dalam kalimatnya. Yang dimaksud dengan kesamaan bentuk kata itu adalah jika kata pertama berbentuk verba, maka kata selanjutnya juga berbentuk verba. Namun, jika kata pertama itu berbentuk nomina, maka kata selanjutnya juga berbentuk nomina. Contohnya, ini kalimat yang tidak efektifnya. Langkah-langkah dalam menulis kalimat adalah memahami, mengetahui, dan mengaplikasikan definisi kalimat. Ini merupakan kalimat yang tidak efektif. Kenapa? Karena di sini itu ada memahami, mengetahui, dan terakhir itu adalah pengaplikasian. Ini tidak efektif. Gimana yang efektifnya? Yang efektifnya adalah yang di bawah langkah-langkah dalam menulis kalimat dalam memahami, mengetahui, dan mengaplikasikan definisi kalimat. Jadi, apabila kita meng-meng, singkatnya ya, simpelnya meng-meng, itu semuanya meng-meng. Kalau misalnya peng-peng, pengaplikasian, maka itu juga pengetahuan, pemahaman, nah kayak gitu. Selanjutnya, itu adalah syaratnya kehematan kata. Hilangkan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan. Hilangkan semua hal-hal yang tidak perlu. Pikiran-pikiran yang tidak perlu juga contohnya jangan overthinking teman-teman semuanya. Oke, gimana sih menghilangkan kata-kata yang tidak perlu itu? Yang pertama, menghindari unsur yang sama pada kalimat menjemuk. Yang kedua, menghindari kesinoniman dalam kalimat. Yang ketiga, menghindari penjamakan kata pada kata jamak. Contohnya, yang pertama, saya tidak suka makan buah dan saya juga tidak suka makan sayur. Nah, ini kita bisa menjadikannya kalimat efektif. Gimana? Saya tidak suka makan buah dan sayur. Jadi tidak ada pengulangan yang tidak berarti. Lalu yang kedua, para mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Ada sinonim di dalam kalimat ini. Para mahasiswa. Para menunjukkan bahwa ada banyak orang, lebih dari satu orang. Mahasiswa juga menunjukkan bahwa ada lebih dari satu atau dua mahasiswa. Nah, ini kita bisa hilangkan, bisa jadi mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Yang ketiga, saya hanya ingin memberikan peringatan saja. Itu bisa kita ganti dengan saya ingin memberikan peringatan saja. Ada hanya dan saja. Kita bisa gunakan cukup satu saja. Saya hanya ingin memberikan peringatan. Oke. Baik, itu materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Yomail Banali. Perkenalkan, nama saya Yomail Banali. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya tadi, yaitu syarat pembuatan kalimat efektif. Dan saya akan melanjutkan materi tentang kecermatan. Cermat dan tepat dalam memilih kata sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan makna ganda. Contoh, guru baru pergi ke ruang guru itu merupakan kalimat tidak efektif karena di sini kita dapat selain menimbulkan dua makna seperti guru yang baru pergi ke ruang guru, diantaranya yaitu seperti guru sebentar ini pergi ke ruang guru, atau seorang guru akan pergi ke ruang guru. Namun maksud dari kalimat ini yaitu guru yang baru pergi ke ruang guru, sehingga kalimatnya seperti tadi itu tidak efektif. Yang efektif itu ialah guru yang baru pergi ke ruang guru. Selanjutnya yaitu syarat kalimat efektif adanya ketegasan.
Kalimat efektif memberikan penegasan kepada ide pokoknya sehingga ide pokoknya menonjol di dalam kalimat tersebut. Berikut cara memberikan penegasan pada kalimat efektif. Yang pertama yaitu meletakkan kata kunci di awal kalimat. Contoh, saya sudah baca buku itu. Kata kunci di sini ialah buku. Maka untuk membuat kalimat efektif, kita harus meletakkan kata kunci itu di depan. Seperti contoh kalimat efektif yang baik dan benar, buku itu sudah saya baca. Selanjutnya yaitu cara membuat ketegasan dalam kalimat efektif, diantaranya mengurutkan kata secara bertahap. Contoh pada kalimatnya yaitu pertemuan itu dihadiri oleh Menteri Pendidikan, Gubernur, dan Presiden. Ini merupakan contoh kalimat tidak efektif. Kenapa? Di antaranya yaitu dalam pembuatan suatu kalimat kita harus memberikan suatu kalimat yang menarik. Nah, di sini dijabarkan beberapa petinggi-petinggi, di antaranya yaitu Menteri Pendidikan, Gubernur, dan Presiden. Nah, supaya kita membuat kalimat yang efektif dan menarik, maka petinggi yang lebih tinggi jabatannya kita taruh di depan supaya kalimat ini menarik bagi pembaca dan lebih beraturan nampaknya. Sehingga kalimat efektif yang dapat kita buat seperti pertemuan itu dihadiri oleh Presiden, Menteri Pendidikan, dan Gubernur. Selanjutnya yaitu syarat kalimat efektif adanya kelogisan. Gagasan harus dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai dengan PUEB. Waktu dan seperti contoh kalimatnya yaitu waktu dan tempat kami persilakan. Ini tidak efektif. Yang efektif yaitu Bapak Kepala Sekolah kami persilahkan. Karena waktu dan tempat kami persilahkan ini tidak ada makna atau tujuan yang dimaksud. Tidak ada tujuan atau tujuan seseorang yang akan dimaksud untuk dipersilahkan. Maka kalimat yang tadi itu tidak efektif. Yang efektif yaitu kepada Bapak Sekolah kami persilahkan. Jadi di antara banyak syarat kalimat efektif yang sudah dijelaskan tadi, dapat kita simpulkan yaitu penulisan kalimat efektif. Yang pertama, memuat unsur kalimat minimal subjek dan predikat. Struktur kalimat efektif harus mengandung unsur kalimat minimal subjek dan predikat. Kedua yaitu tidak adanya pemborosan kata atau kita harus menghemat kata. Ketiga yaitu makna yang tepat. Kalimat efektif hanya memiliki satu makna, tidak ambigu ataupun menyimpang. Keempat yaitu adanya kelogisan bahasa kalimat efektif, adanya kelogisan bahasa dalam kalimat efektif. Yang kelima yaitu menggunakan ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku. Contoh kalimat efektif yang sudah dapat kita buat yaitu Novia membeli kue untuk adiknya. Bentuk tidak efektifnya adalah Diana membelikan kue untuk adiknya Novia. Selanjutnya itu anak-anak harus berhati-hati jika melewati lorong. Bentuk tidak efektifnya, para anak-anak harus berhati-hati jika anak-anak melewati lorong. Setiap hari Senin anak-anak upacara bendera. Itu merupakan kalimat efektifnya. Bentuk kalimat tidak efektifnya adalah setiap hari Senin para anak-anak upacara bendera. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.